Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi begini, setiap kali kita mengalami sebuah kejadian, itu berarti kita memperoleh sebuah pengalaman. Nah, perlu dipahami bahwa ketika sebuah peristiwa terjadi, kita mengalami dua jenis pengalaman sekaligus. Yang pertama adalah pengalaman lahir, dan yang kedua adalah pengalaman batin. Nah, pengalaman lahir misalnya kita dipukulin orang, dan kita terluka. Wajah kita bonyok berlumuran darah. Harga diri kita jatuh. Terus kita ke rumah sakit, kita diobatin, lalu sembuh. Bekas lukanya ada, tapi kita sembuh. Itulah yang disebut dengan pengalaman lahir. Nah, pengalaman batin hampir mirip. Pengalaman batin adalah saat kita dipukulin orang, dan kita terluka, wajah kita berlumuran darah. Kita merasa sangat terhina, harga diri kita jatuh. Kita merasa diri kita nggak berharga. Lalu kita ke rumah sakit, lukanya diobatin, lalu sembuh. Bekas lukanya masih ada, tapi kita sembuh. Masalahnya adalah saat kita memandang bekas luka itu, pengalaman saat kita dipukulin orang itu seperti di rewind dan ditayangkan kembali oleh pikiran kita. Jadi menariknya beda antara pengalaman lahir dan pengalaman batin di situ. Jadi pengalaman saat kita dipukul itu seperti di rewind dan ditayangkan kembali oleh otak kita. Kita panik. Kita buru-buru ngeliat ke cermin, ternyata wajah kita baik-baik saja. Nggak ada darah di wajah kita. Wajah kita sama sekali bersih, tidak berlumuran darah. Tapi sayangnya, rasa terhinanya itu muncul lagi. Harga diri yang jatuh saat itu datang kembali. Dan lagi-lagi saat itu kita kembali merasa terhina. Kita merasa nggak berharga. Harga diri kita jatuh. Jadi teman-teman sekalian, ketika orang berkata bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa diulang, itu betul. Tapi hanya terbatas pada pengalaman lahirnya saja. Sementara pengalaman batinnya bisa jadi akan berulang terus. Setiap kali kita menemukan pemicunya. Dalam konteks di atas adalah saat kita melihat bekas luka yang sudah mengering, yang ada di cerita di atas. Lukanya sudah sembuh. Tapi bekas lukanya selalu menjadi tombol pemicu kalau kata istilahnya Kang Asep lupa saja. Pokoknya tombol pemicu. Anchor, akan menjadi anchor mengantarkan kita kembali ke masa lalu di mana kita merasa terhina, merasa nggak berharga, merasa ya begitulah, nggak bermartabat itu rasanya. Teman-teman sekalian, jadi saya ini termasuk tipe manusia yang punya daya ingat luar biasa gitu. Saya diberkahi oleh Tuhan. Saya punya daya ingat yang luar biasa. Saya bisa menggambarkan dengan detail sebuah tempat yang saya kunjungi saat saya berusia 4 tahun. Jadi suatu hari agak melenceng sedikit ya. Jadi waktu itu ibu saya panik karena saya nggak kawin-kawin, saya nggak menikah. Terus ibu saya bilang, kamu mau nggak saya ajak ke Padang nganterin mama? Boleh. Yang namanya ngantar ibu ya, kita berbakti lah sama orang tua. Nah, saya nganterin ibu saya, terus saya nanya-nanya, ini kita nanti nginep rumah nenek kan? Iya, rumah nenek. Ini masih ingat? Mau sih. Serius. Nggak mungkin, kamu baru umur 4 tahun. Nggak mungkin. Enggak, saya masih ingat. Kayak gimana? Ini rumah nenek itu rumahnya rumah panggung. Rumah panggung, di belakangnya tuh langsung Danau Singkara. Di depannya itu jalanan, di sebelah jalanan itu ada tanah menggunung yang tempat rel kereta api. Kalau kita lewatin rel kereta api, itu saya akan ketemu orang yang saya suka main sama dia, namanya Pai. Dan saya di sebelah kirinya tuh ada pemakaman. Pemakaman itu adalah tempat kakek kita dimakamkan. Wah, ibu saya kagum banget. Dan saya waktu itu ibu saya kagum, dan saya juga kagum juga sama diri saya sendiri gitu. Hebat juga loh gue loh. Canggih juga gue nih. Jadi saya bersyukur sekali memiliki kemampuan itu. Sayangnya belakangan saya baru menyadari bahwa kemampuan ini juga mempunyai konsekuensi. Bahwa berkah dan bencana selalu datang berpasangan. Kalau dalam surat Al-Insyirah ayat 5 itu fa inna ma'al usri yusra. Berkah dan bencana selalu datang berpasangan. Artinya apa?
Resiko dari kemampuan mengingat saya ini adalah saya juga terpaksa mengingat segala macam kejadian yang tidak mau saya ingat. Kesakitan masa lalu juga sering datang nyelonong ke dalam ingatan saya. Dan parahnya kemampuan melupakan saya itu kurang tinggi. Yang saya hebat adalah kemampuan mengingat. Kemampuan melupakan saya itu jelek banget. Sehingga ingatan-ingatan buruk masih selalu menempel di otak saya. Jadi saya berkesimpulan bahwa kemampuan mengingat dengan baik itu luar biasa. Tapi kemampuan melupakan juga besar sekali manfaatnya. Kemampuan mengingat itu hebat, tapi kemampuan melupakan itu juga dahsyat. Jadi teman-teman sekalian, ya, seperti telah saya sebutkan sebelumnya bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa diulang. Itu betul. Tapi pengalaman batin yang terjadi di masa lalu itu bisa hadir di masa sekarang. Berarti kesimpulannya adalah saya berpikirnya begini ya, nggak tahu nih saya betul apa enggak nih. Ya, analisa saya aja ya. Saya bukan psikolog. Kalau pengalaman masa lalu bisa datang ke masa kini mendominasi pikiran kita, seharusnya logikanya kita juga bisa datang ke masa lalu untuk menghampiri pengalaman batin itu. Kita hampiri masa lalu sebelum dia datang menghampiri kita. Ini sejalan dengan omongannya Rusi tadi. Daripada kita menghindari sesuatu, ya udah kita hadapin aja, kalau perlu kita berdamai gitu. Jadi sekarang dalam konteks kita masuk ke bukunya Rusi, ya, setelah membaca buku ini, saya bisa menyimpulkan bahwa itulah yang dilakukan oleh Rusi, Christabel Rusi, penulis buku ini. Dia datang menghampiri masa lalunya. Dia masuk kembali pada pengalaman batin yang mengganggunya. Pengalamannya dalam pencarian diri itulah yang ditulisnya dalam buku ini. Dan proses yang dilaluinya ini sungguh panjang, bahkan sejak dari masih anak-anak ya. Kalau saya baca itu sering dianggap lemah, sering dianggap gak becus sama ibunya gara-gara motong wortel aja kok nggak bisa, kok tebal banget, tentunya tipis-tipis gitu. Kamu bisanya apa sih? Yang sepele-sepele aja nggak bisa. Nah, ternyata itu adalah kesakitan-kesakitan yang seperti yang pernah juga saya alami, yang selalu kok hadir lagi di masa sekarang, ini kurang ajar nih. Ya udah. Benar, Om. Kesimpulannya adalah daripada saya diteror, diintimidasi oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan, saya yang nyamperin masa lalu gitu. Dan saya berdamai dengan kesakitan itu. Jadi logika saya itu mungkin itulah yang dilakukan oleh Rusi. Jadi Rusi ini belusukan ya, masuk ke dalam dirinya sendiri. Makanya judulnya adalah Puzzle of My Journey, perjalanan kembali ke diri. Jadi dengan bahasa saya gitu ya. Jadi Rusi ini belusukan masuk ke dalam dirinya sendiri. Satu persatu Rusi datangi setiap episode hidupnya. Dia bereskan semua kekacauan-kekacauan yang terjadi di masa lalu. Dia tuliskan semua pengalamannya. Dan dia bagi kepada kita semua dalam bentuk buku. Jadi akibatnya menulis membuat Rusi itu memperoleh keuntungan ganda. Pertama, dia menulis untuk berkarya, dan menulis sekaligus sebagai proses healing yang ampuh untuk dirinya sendiri. Ini berdasarkan apa yang saya baca gitu ya. Jadi proses pencarian diri sendiri yang dilakukan Rusi ini telah membuatnya mampu berdamai dengan diri sendiri. Dia mulai memaafkan dirinya sendiri. Dia mulai memaafkan semua orang yang pernah melukai dirinya. Dia mulai memahami dan berdamai dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Semua hal tersebut membuatnya jadi lebih berkompromi dan lebih bijak. Dan lebih dari itu, bahkan dia berhasil menemukan sinar diri yang selama ini tidak berhasil ditemukannya. Saya nggak berhasil, saya nggak tahu nih istilahnya gimana ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, she found the light in her that she couldn't find it before. Jadi saya nggak tahu bagaimana, saya dari tadi berusaha menerjemahkan, saya agak sulit. Tapi dengan bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya. Jadi she found the light in her that she couldn't find it before. Jadi bahkan lebih dari itu, Rusi bukan hanya telah mengenal dirinya sendiri,
Rusi bukan hanya telah mengenal dirinya sendiri, tapi Rusi juga dapat mengenal orang lain dengan pengetahuannya. Dan itu udah waktu di IG Live sama saya dengan Kang Asep ya, Rusi sudah mempertunjukkan ya bagaimana dia mempunyai kemampuan untuk membaca orang lain dengan pemahaman human design gitu. Jadi buat yang ingin mengenal dirinya sendiri, karena rasanya kok kurang mengenal diri sendiri, atau ingin mengetahui diri kita sendiri dari perspektif orang lain, kita sebenarnya orang kayak apa sih nih? Kita sering bertanya begitu. Kalian bisa berkonsultasi sama Rusi langsung. Demikian analisis saya tentang buku Puzzle of My Journey, Perjalanan Kembali ke Diri oleh Christabel Rusi. Terima kasih.